Dalam menjalani hidup di lingkungan sosial, kita tidak bisa lepas dari attitude. Attitude adalah sikap atau perilaku diri kita, entah itu bicara ataupun perilaku. Attitude sama dengan akhlak, tapi di zaman sekarang, attitude adalah bahasa kekinian yang sering digunakan oleh para kalangan remaja milenial. Biasanya, mereka menggunakan istilah ini untuk menilai sikap dan perilaku seseorang di media sosial atau di dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, di zaman sekarang, apakah masih ada sikap sopan santun atau attitude di dalam diri seorang generasi milenial? Mengapa sikap sopan santun terus berkurang dan menghilang? Siapakah yang bertanggung jawab dengan semua keadaan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul di pikiran kita saat kita melihat generasi penerus bangsa yang attitude-nya kurang baik. Dan lebih parahnya lagi, beredar video sekelompok remaja yang menyerang seorang nenek. Miris banget kan? Padahal Indonesia terkenal dengan budaya budi teragama. Orang tua kita, bahkan nenek dan kakek kita selalu mengajarkan sopan santun. Saat makan, saat berbicara, saat berpakaian, atau saat bertemu dengan orang. Dulu, waktu aku kecil, kakekku sering mengkritikku saat aku berjalan. Beliau berkata, "Le, lek mlaku ojo diseret sandale, soale gremesek nang kuping." Ajaran yang diajarkan secara turun-menurun ini semakin lama semakin menghilang. Dan pertanyaan di atas tadi adalah PR buat kita semua untuk memperbaiki attitude kita terlebih lagi bagi generasi penerus bangsa. Berikut ini kita akan membahas bahwa kita memiliki attitude yang baik. Yang pertama adalah sering mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Jika kamu sudah mempunyai sikap ini, kamu patut dibanggakan. Karena selama ini masih banyak orang yang sepertinya belum mengetahui sepenuhnya arti dari ucapan terima kasih. Contohnya saat kita naik angkutan umum, kita sering melihat orang yang sudah sampai tujuan lalu membayar tarif angkutan umum. Orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih, hanya membayar tarif harga lalu langsung pergi. Ini adalah salah satu contoh yang kurang baik, dan kalau bisa kita membayar tarif lalu mengucapkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih yang kita sampaikan menunjukkan bahwa kamu adalah tipe orang yang menghargai usaha dan keberadaan orang lain. Yang kedua adalah kamu berani untuk meminta maaf jika berbuat salah. Tidak bisa dipungkiri bahwa meminta maaf merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi ketika seseorang sudah dikalahkan oleh rasa gengsi, dia pasti cenderung buta dan menganggap dirinya adalah yang paling benar. Hal itu tidak boleh dilakukan sebab kamu perlu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ketika berbuat salah, jangan pernah lupa untuk meminta maaf, sebab sejatinya setiap orang pasti tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan, karena kita manusia, bukan malaikat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kamu selalu menjaga lisan saat berbicara dengan orang lain. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam berbicara itu membutuhkan attitude yang baik, agar orang lain tidak tersinggung. Tidak hanya perihal menghargai, kamu juga harus menggunakan tata bahasa yang sopan. Contohnya adalah tidak menggunakan kata kasar, karena hal tersebut dapat menyinggung hati orang lain. Di kampung saya ada bahasa yang namanya bahasa Kromo Inggil. Bahasa tersebut terus dilestarikan mengingat bahwa itu sangat penting untuk berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua. Contohnya seperti nggih, boten, nedo, tilem, dan masih banyak lagi. Dari pembahasan di atas, apakah kamu sudah memiliki salah satunya? Menjaga attitude itu sebenarnya gampang-gampang susah. Semuanya tergantung bagaimana niat kita atau cara kita dalam menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.